Halo, saya Xenia Tamzu. Kali ini saya mau bahas tentang dan en. Beda penggunaan dan en dan cara penggunaan atau en. Dan en kalau dalam bahasa Indonesia artinya sebutir, seekor, seorang. Untuk yang artinya sebuah misalnya a table, sebuah meja. Atau a mango, sebuah mangga. Untuk yang artinya sebutir misalnya an egg, sebutir telur. Untuk yang artinya seekor, misalnya a cat, seekor kucing, atau an eagle, seekor burung elang. Untuk yang artinya seorang, misalnya a lecturer, seorang dosen, atau an entrepreneur, seorang pengusaha. Dan en penggunaannya beda. Digunakan sebelum kata-kata yang berawalan huruf konsonan. Misalnya, nurse, perawat. N adalah konsonan. Jadi, a nurse, seorang perawat. Contoh lain adalah hat, topi. H adalah konsonan. Jadi, a hat, sebuah topi. Juga digunakan sebelum kata-kata yang berawalan huruf vokal yang berbunyi konsonan. Misalnya, university, universitas. U adalah huruf vokal. Tapi di kata ini, U dibaca U. Bunyinya konsonan Y. Jadi, a university. Contoh lain adalah one week meeting, rapat yang pelaksanaannya selama 1 minggu atau rapat 1 minggu. Ya, O adalah huruf vokal. Tapi di kata one, O dibaca W, bunyinya konsonan W. Ya, jadi a one week meeting. Itu kalau Sekarang kalau en digunakan sebelum kata-kata yang berawalan huruf vokal a, i, u, e, o. Misalnya, ya, an apple, an island, an uncle, an eggplant, atau an owl. Oke, an apple, apel, huruf awalnya a. Jadi, an apple, sebuah apel. Island, pulau, huruf awalnya I. Jadi, an island, sebuah pulau. Uncle, paman, huruf awalnya U atau U. Ya. Jadi, an uncle, seorang paman. Eggplant, terong, huruf awalnya E. Jadi, an eggplant, sebuah terong. Ya. Owl, burung hantu, huruf awalnya O. Jadi, an owl, seekor burung hantu. En juga digunakan sebelum kata-kata yang diawali dengan huruf H, tapi hanya nggak dibaca. Misalnya, an hour atau an honor. Ya. Hour, jam, karena huruf konsonan H di kata ini nggak dibaca, jadinya an hour, sejam atau 1 jam. Ya. Contoh yang lain, honor, kehormatan. Karena huruf konsonan H di kata ini juga nggak dibaca, jadinya an honor, sebuah kehormatan. En juga digunakan di huruf tunggal. Ya, huruf tunggal
yang bunyinya seperti huruf vokal. Misalnya, an M size t-shirt, atau an X, an SMP student, an FBI agent. Gimana dengan singkatan yang kadang-kadang suka dibaca seperti kata? Misalnya NATO, FIFA, atau OPEC gitu ya. Kalau 3 singkatan ini dibaca seperti kata, jadinya a NATO, a FIFA, an OPEC. Tapi kalau bacanya satu-satu atau per huruf, jadinya gini, an NATO, an FIFA, an OPEC. Jadi ingat ya, untuk memutuskan memakai atau an, jangan dari apa yang dilihat, tapi dari apa yang didengar, alias bunyinya. Oke? Ya, sekarang saya akan bahas lebih lanjut lagi tentang penggunaan atau an. Atau an artinya satu, ya, atau seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, yaitu sebuah, sebutir, seekor, seorang. Ya. Atau an digunakan sebelum kata benda tunggal yang tidak menjelaskan secara spesifik tentang benda atau orang tertentu. Misalnya, I really want an ice cream. Saya pengen banget es krim. Saya pengen makan es krim. Ya, di kalimat ini nggak spesifik es krim rasa apa atau jenis apa. Pokoknya es krim. Satu es krim. Ya, contoh yang lainnya misalnya Donnie needs to see a doctor. Ya, Donnie perlu ke dokter. Di sini juga nggak spesifik. Dokternya dokter apa? Yang pasti dokter. Seorang dokter. Karena ya si Donnie mungkin sakit. Ya. Contoh yang lain adalah they live in a village. Mereka tinggal di sebuah desa. Di kalimat ini desanya juga nggak spesifik. Nggak ada nama desanya, tapi ya mereka tinggal di sebuah desa, ya. They live in a village. Sekarang penggunaan yang berikutnya, atau an digunakan sebelum kata benda tunggal yang digunakan sebagai contoh dari kelompok benda tertentu. Misalnya, a car must be insured. Mobil harus diasuransikan. Maksudnya gini, di kalimat ini pakai ya, a car. Karena car atau mobil, ya, mobilnya ini tunggal. Tapi walaupun tulisannya a car, sebuah mobil, maksudnya adalah semua mobil atau mobil apapun harus diasuransikan. Jadi a car must be insured itu sama dengan all cars atau any car must be insured. Contoh yang lain ya, contoh yang lain misalnya a child needs love. Anak perlu cinta dan kasih sayang. Maksudnya gini, di kalimat ini pakai a child. Karena child atau anaknya ini cuma satu, makanya pakai ya. Tapi walaupun tulisannya a child, seorang anak, maksudnya adalah semua anak atau anak manapun ya yang ada di dunia ini perlu cinta dan kasih sayang ya. A child needs love. Ini sama dengan all children or any child ya, in the world, di dunia. Oke, sekarang berikutnya. Juga digunakan untuk menyampaikan jumlah tertentu.
Tapi artinya bukan sebuah ya, tapi banyak. Oke, misalnya a lot of, a great deal of, a couple of. Contoh kalimatnya gini, there are a lot of people in the traditional market. Ada banyak orang di pasar tradisional. Atau yang lainnya, they need a great deal of books. Mereka butuh banyak buku. Atau we will stay there for a couple of days. Nah, kami akan tinggal di sana selama beberapa hari. We will stay there for a couple of days. Okay. Juga digunakan untuk angka, misalnya 100, 1,000, 100 100 ya, 1,000 artinya 1.000, a million sejuta, a billion 1 miliar. I wish someday I could have a billion rupiah in my account. Wah, pengennya suatu saat nanti di rekening saya ada 1 miliar. Jadi ngayal. Oke. Stop ngayalnya ya. Sekarang kita lanjut ya. Juga digunakan sebelum half ya. Jadi HALF bacanya half ya. Dengan catatan half-nya itu mengikuti keseluruhan angka. Misalnya 1,5 kilo, bahasa Inggrisnya 1.5 kilos atau 1.5 kilo. Tapi kalau 0,5 kilo, jangan a half a kilo ya. 0,5 kilo dalam bahasa Inggrisnya half a kilo tanpa ada di awalnya. Atau en juga digunakan di kata seru. Ya tentunya sebelum kata benda tunggal ya. Misalnya what a pretty girl, cantik banget cewek itu misalnya. Atau such a long queue, panjang sekali antriannya. Atau what an honest boy, jujur sekali anak itu. Ya, jujur sekali anak laki-laki itu. Oke, sekarang practice. Yuk kita latihan. Kata-kata berikut ini, ya, yang ini, itu kira-kira pakai atau en. Pakai atau en ya. Nomor 1, actor. Ya, jadinya an actor. Nomor 2, old car. Ya betul, jadinya an old car. Lalu new bike. Yes, you're right. Jadinya a new bike. Ya, nomor 4, shirt. Pakai atau en ya. Yes, pakai jadinya a shirt. Oke, sekarang yang nomor 5, honest girl. Yes, pakai en. Jadi an honest girl. Oke, itu latihan kita ya, 5 soal. Sekarang kalau 5 kata berikut gimana? Menurut kalian kira-kira kelima ini pakai atau en? Ya? Yang 5 ini kira-kira pakai atau en? Coba jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian tentang dan en. Semoga bermanfaat.